Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 59, 1000 alasan untuk bersedih. Bernyanyi dan memainkan musik sendiri. Apakah Jordan tahu cara memainkan alat musik apapun? Bahasa Indonesia. Baik Hailey maupun Tyler tercengang pada saat yang sama. Tyler bertanya, Hailey, apakah Jordan Stelle bisa bermain piano atau gitar, atau alat musik lainnya? Hailey menggelengkan kepalanya. Dia punya piano di rumah, tetapi dia belum pernah melihat Jordan memainkannya selama 3 tahun terakhir. Selain itu, dia mengira Jordan berasal dari keluarga miskin di pedesaan dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar musik karena keterbatasan keuangan. Sang bintang terkejut tetapi senang mendengar permintaannya. Tentu saja, Anda boleh melakukannya. Kebetulan pianis kita sedang lelah. Dia bisa istirahat sekarang. Silakan naik ke panggung. Sang bintang mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Jordan dan menariknya ke atas panggung. Semuanya, mari kita beri dia tepuk tangan, ya. Sang bintang menyemangati para penggemarnya untuk menyemangati Jordan karena khawatir Jordan akan gugup di hadapan banyak orang. Namun, bagaimana Jordan bisa gugup sekarang? Pada titik ini, hatinya sudah penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Di tengah sorak-sorai penonton, Jordan duduk di depan piano. Dia sedang memikirkan lagu apa yang akan dinyanyikan. Meskipun Heartbroken adalah lagu yang paling sesuai dengan suasana hatinya saat ini, dia tidak ingin menyanyikannya. Lagu itu akan menempatkannya pada posisi rendah dan memberi Hailey dan Tyler kesempatan untuk mengejeknya. Dia memilih untuk menyanyikan salah satu lagu paling populer saat itu. 1000 alasan untuk bersedih. Judul lagunya juga mempunyai arti yang berbeda, ada 1000 alasan untuk bersedih dan kehilanganmu belum tentu menjadi alasan kesedihanku. Karena konser akan segera berakhir, semua lampu di arena dinyalakan. Baik panggung maupun penonton diterangi dengan terang benderang. Namun, pada saat ini, lampu di area penonton padam lagi, dan sorotan kini tertuju pada panggung. Jordan menekan semua jarinya pada tuts putih, memainkan not dasar dengan tangan kirinya, dan melodi kunci treble dengan tangan kanannya. Posisi dan postur tangannya benar, dan ia bermain dengan sangat lancar. Begitu intro, atau Usan Reasons to be Sad dimulai, para penggemar mulai bersorak riang. Hailey tercengang setelah mendengarkan selama beberapa detik. Hailey telah belajar cara bermain piano sejak usia muda dan sangat ahli dalam hal itu. Oleh karena itu, dia secara alami dapat mengetahui standar keterampilan bermain piano Jordan hanya dengan sekali pandang. Postur tubuhnya benar, permainannya bersih, dan iramanya akurat. Jordan pasti telah bermain piano setidaknya selama 3 tahun untuk memainkan intro lagu ini dengan begitu sempurna. Apakah dia baru mulai belajar piano setelah kami menikah? Ya Tuhan, dia dulu punya banyak sekali tugas yang harus diselesaikan setiap hari, tetapi dia masih punya waktu untuk berlatih piano dan memainkannya dengan sangat baik. Sialan, Jordan, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bisa bermain piano? Hailey menyesali kenyataan bahwa ia baru mengetahui Jordan bisa bermain piano setelah mereka bercerai. Setelah memainkan intro pada piano, Jordan mulai bernyanyi perlahan. Orang yang aku cintai bukan lagi milikku. Wow! Suara nyanyian Jordan kedengaran sangat berbeda dengan saat ia berbicara. Ya Tuhan, mengapa kedengarannya begitu menyenangkan? Hailey dan yang lainnya tercengang, lalu mereka segera memberikan tepuk tangan meriah. Itu konser sang superstar. Yang lain akan tampak seperti lelucon ketika mereka bernyanyi di konsernya. Itu seperti melakukan dung di belakang Vince Carter dan Zach Lavin. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Namun, suara Jordan begitu merdu dan membuat mata mereka berbinar-binar kegirangan, meski belum tentu mengungguli suara sang superstar. Itu karena pelatih vokal Jordan adalah Seth Riggs, orang yang sama yang mengajar Michael Jackson, Raja Pop, dan beberapa superstar lainnya. Jordan belajar bernyanyi darinya pada usia 6 tahun, jadi dia benar-benar penyanyi yang berpengalaman. Tentu saja, saat ini Jordan tidak sengaja memamerkan kemampuan bernyanyinya dan hanya mengikuti kata hatinya saat bernyanyi. Kali ini, cintaku tidak akan bertahan selamanya. Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Ada 1000 alasan untuk bersedih, 1000 alasan untuk bersedih, pada akhirnya, cintaku perlahan menjadi basi. Jordan masih memainkan piano selama bait tersebut. Namun, ketika tiba bagian chorus, para drummer dan gitaris ikut bermain. Bahkan, sang bintang pun berduet dengan Jordan. Seluruh pertunjukannya sungguh memabukkan. Astaga! Hailey terpesona oleh nyanyian Jordan, dan dia tidak percaya bahwa pria di atas panggung yang kini menjadi pusat perhatian adalah mantan suaminya. Dia adalah mantan suami yang dia dan keluarganya sebut sebagai orang yang tidak berguna. Bagaimana dia, begitu brilian?
Baru pada saat itulah Hailey menyadari bahwa kecuali latar belakang keluarganya yang miskin, Jordan lebih baik daripada kebanyakan keturunan keluarga kaya dalam banyak aspek lainnya, seperti kepribadiannya, kefasihan berbicara, didikan, kemahiran dalam seni, dan tingkah lakunya. Ada 1000 alasan untuk bersedih, 1000 alasan untuk bersedih, pada akhirnya, aku dilupakan dalam cerita orang lain. Setelah lagu berakhir, penonton memberikan tepuk tangan meriah. Banyak orang mengatakan bahwa ketampanan Jordan, kemampuan bernyanyinya yang luar biasa, dan keterampilan bermain piano yang cemerlang merupakan kualitas-kualitas yang akan menjadikannya seorang bintang hebat. Namun, setelah Jordan selesai bernyanyi, ia berjalan meninggalkan panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi, dia tidak kembali ke tempat duduknya dan malah berjalan langsung menuju pintu keluar. Yordania. Karena tidak dapat menahan diri, Hailey mengabaikan uluran tangan Tyler dan bergegas menuju pintu keluar untuk mengejar Jordan. Dalam 4 menit terakhir, dia sudah terpesona oleh suaminya. Hailey. Tyler juga ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Victoria. Victoria berkata, Tuan Collins, konsernya belum berakhir. Belum terlambat untuk pulang setelah konsernya selesai. Tyler berkata dengan cemas, Hailey pergi mengejar Jordan Steele. Victoria tersenyum dan berkata, jadi apa? Dia sudah menyetujui lamaranmu. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Apakah menurutmu dia akan memilih Jordan daripada kamu? Tyler terkekeh dan berkata, haha, aku benar-benar yakin bisa mengalahkan Jordan. Baiklah, aku tidak akan mengejarnya. Jordan, tahan di sana. Jordan berjalan cepat, dan Hailey bergegas menuju pintu keluar, di mana dia akhirnya menyusulnya dan menahannya. Sambil terengah-engah, Hailey tampak sedikit acak-acakan, tetapi dia tetap cantik. Setelah berhenti, Hailey menemukan ada air mata di mata Jordan, yang berarti dia baru saja menangis. Yordania. Hailey langsung melompat ke pelukan Jordan. Lagu yang baru saja dinyanyikan Jordan di depan 20.000 orang menyentuh hatinya yang terdalam karena itu adalah kisah hubungan mereka, H plus P. Hailey bisa tahu apa artinya. Jangan lakukan ini. Kau akan segera menjadi istri orang lain. Jordan mendorong Hailey dengan lembut. Hailey bertanya dengan penuh pengabdian, bodoh, karena kamu sangat mencintaiku, mengapa kamu harus begitu impulsif dan menceraikanku saat itu? Saya tahu, laki-laki tidak bisa terima dijadikan suami yang istrinya tidak setia, tapi tidak semua laki-laki memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian. Karena menganggapnya benar-benar konyol, Jordan berkata, pria macam apa yang memenuhi syarat dan pria macam apa yang tidak. Hailey berkata, pria yang kaya dan berkuasa berhak untuk itu, sementara pria sepertimu yang berasal dari keluarga miskin harus belajar untuk menoleransi hal-hal seperti itu. Jordan, jika kamu memilih untuk menahan diri dan menganggap bahwa insiden itu tidak pernah terjadi, aku akan tetap menjadi istrimu sekarang.